Oke, suara saya jelas, teman-teman. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sekarang itu kita sesi ketujuh, yang harusnya itu kan kita presentasi terkait project based learning yang sudah kalian kerjakan atau sedang kalian kerjakan. Jadi harusnya itu kita sekarang presentasi masing-masing kelompok, akan tetapi karena kelompoknya juga sangat banyak dan juga sekarang kita ada 3 kelas. Jadi untuk sesi ketujuh kali ini, jadi saya hanya akan menyampaikan terkait nanti UTS, kisi-kisinya, dan juga aturan-aturannya. Kemudian juga untuk project based learning ini sendiri, dikarenakan ini tugas kelompok dan harus presentasi, jadi nanti kalian buat video recording terkait dengan project based learning kalian. Jadi kalian presentasi gitu ya, direkam, misalnya menggunakan Zoom seperti saya misalnya, menggunakan Zoom, kemudian kalian rekam, kemudian masing-masing anggota kelompok presentasi terkait dengan project based learning kalian. Nah, kemudian nanti recordingnya kalian upload dulu ke YouTube, ya, upload dulu ke YouTube, kemudian link YouTube-nya kalian kirim ke tugas kuliah 8. Jadi masing-masing mahasiswa, jadi upload link presentasi tersebut ke tugas kuliah 8. Jadi jangan hanya ketua kelompoknya saja. Jadi semua mahasiswa, entah itu kelompok pertama sampai terakhir, upload link YouTube-nya ke tugas kuliah 8. Nanti tugas kuliah 8 saya anggap sebagai nilai project based learning kalian. Oke. Kemudian juga di tugas kuliah 8 ada deadline-nya, yaitu tanggal 13, ya. Jadi usahakan jangan ada yang sampai telat mensubmit tugas ya. Jadi tugasnya, deadline-nya adalah tanggal 13. Nah, kemudian isi tugas kuliahnya di tugas kuliah 8 adalah, yaitu yang pertama papernya atau makalahnya. Kemudian yang kedua adalah PowerPoint-nya atau presentasinya. Kemudian yang ketiga adalah link YouTube video recording hasil dari presentasi kalian masing-masing kelompok. Nah, itu terkait dengan project based learning kita, yang harusnya kan kita saat ini adalah presentasi masing-masing kelompok. Jadi akan tetapi karena memang eh, kelasnya juga banyak, ada 3, kemudian juga mahasiswa atau kelompoknya juga banyak. Jadi untuk presentasinya sendiri saya berikan waktu sekitar 3 minggu. Sorry, 2 minggu. Saya berikan waktu sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan project based learning kalian berupa presentasi kelompok. Oke, itu dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait dengan project based learning kita? Jelas nggak, teman-teman? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Jelas. kemudian untuk kisi-kisi UTS kita, ya, yang pertama adalah untuk soal pilihan ganda, karena bukan saya dosen koordinatornya itu adalah Pak Gustian Juanda. Jadi kalian bisa tanyakan ke teman-teman kelas lain, ya, yang dosen manajemen risiko keuangannya adalah Pak Gustian Juanda. Apa sih kisi-kisi dari soal pilihan gandanya? Karena saya bukan yang buat, kemungkinan akan berbeda dengan kuis yang kalian kerjakan. Biasanya kan saya mengambil soal pilihan ganda itu dari kuis yang kalian kerjakan dari sesi 1 sampai sesi 7. Tapi karena bukan saya dosen koordinatornya, jadi silahkan nanti tanya ke teman kalian di kelas lain yang dosen manajemen risiko keuangannya, Pak Gustian. Jadi apa soal kisi-kisi pilihan gandanya.
Nah, kalau untuk soal esainya, kan soal esai itu ada dua. Jadi soal esai itu berdasarkan dari latihan soal atau tugas di Edling dari sesi 1 sampai sesi 7, ya. Yang akan sesi 6 sesi 7-nya baru saja tadi saya berikan. Jadi untuk soal nomor 2-nya kemungkinan bisa berasal dari tugas kuliah 6 dan tugas kuliah 7 di antara dua itu. Kemudian untuk soal satunya yaitu berasal dari tugas kuliah 1 sampai dengan 5. Nah, jadi kalian pelajari tugas kuliah yang ada di Edling untuk kisi-kisi soal esai di UTS nanti. Ya, jadi itu kisi-kisinya. Kemudian juga nanti, saya nggak tahu sekarang aturannya seperti apa. Kalau dulu kan, nggak, tapi karena ini kelas online ya. Kalau kelas online biasanya UTS-nya juga online. Tapi kalau misalnya UTS kalian nggak online ya, walaupun kita perkuliahannya full online, misalnya kuliah UTS-nya offline, waktu semester kemarin kan kalau kalau UTS offline itu kalian harus tetap mensubmit hasil UTS-nya ke apa namanya, ke Sumo kan. Nah, biasanya kalau seperti itu kalian biasanya ada yang telat mengupload ke Sumo untuk jawaban esainya. Nah, nanti usahakan kalau kalian misalnya UTS-nya offline, selesai tidak selesai, misalnya baru selesai satu soal atau baru selesai setengah jawaban, usahakan kumpulkan saja supaya nanti bisa tetap saya nilai. Jangan kalian kirim ke WA ataupun ke email, misalnya itu akan tercecer. Nanti bisa tidak ternilai oleh saya. Jadi sayang nanti kalau misalnya tidak ternilai jawaban soal esainya. Jadi usahakan selesai tidak selesai, submit saja ke Sumo supaya saya bisa tetap menilai jawaban esainya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk susulan, misalnya kalian UTS nanti berhalangan untuk hadir karena kan sakit atau izin misalnya. Konfirmasinya bukan ke saya ataupun ke prodi, tapi kalian langsung ke bagian akademik, ya. Misalnya Pak, saya waktu minggu kemarin misalnya belum eh, mengikuti UTS karena alasan apa misalnya. Sampaikan saja ke bagian akademik, ke SASU gitu ya. Kalau kalian ingin UTS susulan. Karena saya tidak diberikan akses untuk bisa mengizinkan kalian UTS susulan. Yang bisa memberikan akses UTS susulan hanya bagian akademik atau SASU, gitu ya. Jadi nanti konfirmasi untuk yang susulan, misalnya yang berhalangan hadir pas UTS, bukan ke saya. Kemudian juga manfaatkan minggu susulannya. Jangan sampai kalian tidak memanfaatkan minggu susulan UTS juga. Nah, kalau kalian sampai tidak memanfaatkan minggu susulan UTS juga, berarti kalian dianggap tidak mengikuti UTS. Gitu ya. Kira-kira jelas nggak teman-teman terkait eh, apa yang sudah kita bahas tadi terkait project based learning dan terkait UTS nanti? Kira-kira jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Nah, jadi eh, untuk pertemuan sesi 7 kali ini, kita hanya, atau kalian hanya saya tugaskan untuk membuat presentasi project based learning dan mengerjakan latihan soal, sebentar. Nah, latihan soal atau tugas kuliah sesi 6 dan tugas kuliah sesi 7, ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak yang kalian kerjakan juga atau yang kalian pelajari juga. Jadi untuk minggu kali ini saya berikan kelonggaran untuk mengerjakan tugas kuliah 7 dan tugas kuliah 6 beserta video recording project based learning. Nah, untuk absensinya, saya akan menilai dari yang mengerjakan yang mengerjakan kuis sesi 6, ya. Di kuis sesi 6 ini saya akan
berikan waktu kalian panjang aja ya, sekitar 60 menit lah ya. 60 menit. Kemudian kuis sesi 6 dan kuis sesi 7 masing semuanya 1 jam atau 60 menit. Nah, saya akan nilai dari untuk absensi ya. Saya akan ambil dari mahasiswa yang mengerjakan kuis sesi 6 dan kuis sesi ke-7 ya. Jadi untuk absensinya saya akan lihat dari kalian yang mengerjakan kuis sesi 6 dan sesi 7. Oh, di biliar, Pak. Bentar. Iwan. Bentar. Hmm, Sebentar. Hmm, Pilih jawabannya. Hmm, nggak bisa ya. Bentar. Yang kuisnya nyangkut. Hmm. Oh, yang ini. Sesi 6 saya hapus saja. Yaitu untuk kelas F. Kemudian untuk kelas H. Untuk kelas H. Saya juga sama. Oke. Untuk soal kuisnya sudah bisa kalian terima nggak? Ada yang belum kuisnya terterima nggak? Sudah Pak, sudah ada. Ya. Nah, kalau untuk kelas reguler, saya berikan waktu 1 jam, tapi karena ini ada kelas malam, kalau untuk kelas malam, eh, saya berikan keringanan, karena takutnya masih ada yang bekerja. Jadi untuk kuisnya, saya berikan batas waktu sampai besok. Kalau untuk yang kelas ini ya, untuk yang kelas malam atau kelas non reguler, Sangat ya. Begitu ganti awal, Mak. hmm, ya
Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi saya tunggu sampai sekitar jam 5 untuk kuisnya. Nanti jangan lupa juga beritahukan ke teman-teman kalian yang berhalangan hadir. Misalnya, kalau untuk project based learning-nya, jadinya presentasinya adalah membuat video recording yang diupload ke YouTube, kemudian linknya di-upload lagi ke tugas kuliah 8 di Edlink. Gitu ya. Sampai di sini, ada yang tanyakan dulu nggak, teman-teman? Oke, kalau misalnya nggak ada, silahkan kalian kerjakan kuis yang saya berikan beserta tugasnya. Kemudian juga jangan lupa presentasi yang direcord terkait project based learning yang diupload ke tugas kuliah 8 link YouTube-nya. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman, terkait dengan project based learning, kisi-kisi UTS, dan tugas atau kuis yang akan kalian kerjakan? Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Jelas ya? Bapak, mohon maaf. Mm-mm. Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Nama saya Ulfani Hidayat dari kelas M22H. Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Untuk kuis sesi 6 dan 7 itu deadline-nya 1 jam dari sekarang gitu. Maksudnya, Pak, apa bagaimana? Iya. Soalnya di Edlink nggak ada batas waktunya, Pak. Oh, nggak ada Makasih. batas waktunya ya? Oke, bentar. Ya, Saya betul, Pak. yang H ya. Ada batas Ya, waktunya. Pak. Kalau untuk yang H, sebentar. Kayaknya belum keset tugas kuliah. Mm-mm. Oh iya benar. Ubah. Oh ini. Nah, saya set. Bentar, sorry. Belum keset. Untuk sesi 6. Yang di sesi 6. Sesi 6. Kemudian sesi 7. Kemudian yang kelas F. Oke, sudah saya set waktunya. Jadi saya beri waktu 1 jam dari sekarang untuk mengerjakan kuis sesi 6 dan sesi 7. Jadi yang saya akan pakai untuk absensi mahasiswa yang mengerjakan kuis sesi 6 dan sesi 7. Gitu ya untuk absensinya supaya kita nggak absen satu-satu ya. Jadi siapa yang mengerjakan kuis 6 dan sesi 7 itu akan yang saya akan jadikan absensi pada pertemuan kali ini. Jelas ya? Ada lagi, teman-teman? Baik, Saya lupa. jelas, Pak. Terima kasih. Yuk. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, semangat mengerjakan video recording project based learning-nya. Semoga sukses nanti kalian UTS. Oke, saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Wah, Ali Rohman semangat banget nih. Kalau buat ini ya, kalau buat akhir. Semoga nilainya juga maksimal ya Ali. Amin.